Aku tuh bahkan Kak, saking tertekannya, saking aku pusingnya hidup aku tuh mau seperti apa, aku rela nggak makan. Bayangkan anak yang usianya masih 17 tahun sudah harus ngadepin hidup seperti itu. Pandemi yang berujung kepada faktor ekonomi, seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 merupakan krisis dunia yang telah mengubah banyak faktor kehidupan. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Banyak orang yang mengalami pemutusan tenaga kerja, namun kebutuhan sehari-hari tetap menjadi terpenuhi. Hal ini membuat segala cara dihalalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti kasus yang akan Nia ceritakan di episode kali ini, di mana seorang ibu tega menjual anak kandungnya hanya demi mendapatkan bansos agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Sebelum Nia bercerita lebih jauh kronologis dari sudut pandang korban, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu ya. Jadi korban ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Jadi sejak kecil dia tinggal sama ibu sama kakaknya. Jadi ayah sama ibunya sudah bercerai sejak usianya masih 2 atau 3 tahun gitu. Jadi kejadian bermula memang ketika bansos gitu. Jadi ibunya ngerasa atau mengeluh gitu, kok kita nggak dapat bansos padahal kita juga keluarga yang kurang mampu gitu kan. Ya, akhirnya ngeluh, terus kemudian didengarlah oleh salah satu petinggi dari perangkat desa. Akhirnya pejabat desa ini datang ke rumah dari ibu korban, datang terus membawa bantuan bansos tadi. Nah kemudian keesokan harinya ibu korban ini datang lagi ke kantor desa tersebut, datang kemudian dia ingin mengurus KTP anaknya gitu. Nah kemudian perangkat desa ini mengatakan kalau sekarang di masa pandemi mau urus KTP by online gitu. Akhirnya dia berikan nomor handphonenya dia ke ibu korban. Nah setelah itu tidak tahu terjadi kesepakatan yang seperti apa, korban juga nggak tahu karena dia taunya disuruh ke salah satu tempat pusat perbelanjaan. Kemudian si perangkat desa ini ketemu nih sama korban di salah satu pusat perbelanjaan. Nah setelah pertemuan tuh korban diajak ke puncak. Nah ceritanya diajak makan bakso gitu kan, diajak makan bakso. Terus setelah makan bakso ini korban minta pulang sama perangkat desa, ayo pak pulang udah malam gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus perangkat desa bilang, aduh saya tuh karena kebanyakan makan bakso akhirnya saya tuh kena kolesterol, leher saya sakit, saya nggak bisa nyetir untuk pulang. Nah dia bilang gitu. Dengan alasan nggak bisa pulang, gimana kalau kita pulangnya besok aja atau saya istirahat dulu, setelah badan saya enakan baru kita pulang lagi gitu kan. Nah setelah itu dibawalah korban ini ke hotel yang ada di puncak gitu. Dia udah mencoba menolak nih. Nah akhirnya di sana terjadilah hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual itu perangkat desa memberikan uang sebesar 200.000 sampai 250.000 kalau nggak salah gitu, kemudian diberikan kepada ibunya. Ibu korban ini sempat komplain sama korban karena kamu tuh setelah ketemu sama perangkat desa kenapa dapat uangnya cuma 200.000 atau 250.000, minta lebih dong gitu. Jadi ibunya marah nih sama korban, harusnya kamu bisa minta lebih. Di situ korban tuh merasa sangat marah gitu loh, dia nggak mau pulang ke rumah gitu. Anak itu lebih memilih kabur dari rumah, terus dia datang ke rumah petugas keamanan lah di daerah tempat tinggalnya. Dia mengadukan apa yang dia rasakan, terus dia juga ngerasa dia dimanfaatkan, dia dijual oleh ibunya. Terus juga ada perangkat desa gitu yang memang mudah melakukan itu gitu. Jadi akhirnya kasusnya memang sampai sekarang sih masih berjalan. Setelah kasusnya ini dia merasa nggak ada keluarga ataupun dia udah lapor ke salah satu petugas keamanan dekat rumahnya juga nggak ada solusi, akhirnya dia datang sendiri nih ke salah satu lembaga perlindungan anak yang dia ngerasa ini bisa melindungi aku nih terhadap kasus ini gitu. Dia datang ke sana, kemudian akhirnya memang ibunya dipanggil untuk menjelaskan loh kenapa ada kasus kekerasan seksual yang terjadi sama anaknya tapi nggak dilaporkan ke polisi gitu kan. Terus ibunya bilang, ini dasar anak saya aja pak yang bandel gitu. Bayangin orang tua ngomong kayak gitu sama anaknya, anak saya aja yang bandel,
anak saya ngapain dia mau main sama orang yang lebih tua, saya nggak bisa ngelaporin perangkat desa ini, dia teman saya, dia orang yang saya anggap baik, yang saya anggap sudah kenal lama gitu. Jadi si ibunya lebih memilih membela perangkat desa daripada anaknya dan tidak mau melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Akhirnya anaknya ini dibawa ke salah satu rumah perlindungan milik pemerintah gitu, kemudian tinggal di sana selama beberapa bulan. Nah, selama beberapa bulan di sana dia ngerasa bosen, ngerasa pengen keluar gitu. Dia juga pengen sekolah karena memang sudah dari SD dia nggak lulus. Dia pengen banget tuh, kayak aku tuh pengen kayak teman-temanku yang lain bisa kuliah gitu, bisa melakukan aktivitas, atau setidaknya kalau aku nggak kuliah aku bisa kerja kak gitu. Nah, dia akhirnya di rumah perlindungan sosial itu diberikan izin untuk keluar dengan syarat memang harus tinggal sama ayahnya. Setelah sekian lama nggak ketemu sama ayahnya, di kasus ini dia ketemu gitu. Semua lembaga yang memang mengurus kasus ini tahu kalau memang korban tinggal sama ayahnya gitu. Tapi setelah ketemu sama saya, anak itu mengakui dengan jujur kalau dia tuh nggak tinggal sama orang tuanya gitu. Dia ngerasa semua orang mau orang tuanya, mau ayah ibu atau kakaknya atau keluarganya itu nggak ada di deket dia gitu. Aduh. Jadi saya jadi ikut terbawa karena setiap ketemu memang dia ngerasa, dia bilang, kak aku tuh kesepian, aku tuh kalau malam nggak bisa tidur katanya, terus selalu ngerasa cemas. Terus akhirnya kalau misalnya kalau malam selalu terjaga, yang aku lakukan adalah aku ngajak teman-teman aku buat chat di WhatsApp biar aku nggak kesepian, kata dia. Terus aku tuh bahkan kak, saking tertekannya, saking aku pusingnya hidup aku tuh mau seperti apa, aku rela nggak makan, dia bilang. Aku tuh bisa sehari tuh menghabiskan rokok tuh 2 bungkus sampai 3 bungkus. Bayangkan anak yang usianya masih 17 tahun sudah harus ngadepin hidup seperti itu gitu, dan bahkan dia sehari-hari harus kekurangan gitu, karena anak yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari bapak ibunya, justru orang tuanya nggak memberikan tanggung jawabnya terhadap anaknya tersebut gitu. Jadi di kasus ini pelaku atau perangkat desa yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban memberikan kompensasi setiap bulan. Nah, dengan perangkat desa memberikan kompensasi itu, dari pengakuan anaknya, orang tuanya justru malah nggak pernah kasih uang, nggak pernah memberikan perhatian. Anaknya justru yang harus WhatsApp, aku hari ini lapar. Anak usia 17 tahun setiap hari harus menghubungi orang tuanya dengan mengeluh kalau dia tuh lapar, dia butuh diantar makanan. Tapi orang tuanya selalu bilang nanti. Anaknya selalu kelaparan, anaknya nggak sekolah, dia nggak tahu hidupnya harus sama siapa. Saat dia dapat kiriman uang dari perangkat desa, orang tuanya justru meminjam uang sama dia, minta bantuan, ayah hari ini mau bayar wifi bulanan, atau nanti ibunya tiba-tiba WhatsApp nggak punya uang. Lalu tugas dan tanggung jawab orang tua kan harusnya bagaimana caranya bisa ini anak yang sudah jadi korban bisa jadi anak yang lebih baik, bukan justru menghancurkan dan bahkan meninggalkan anak itu tinggal di sebuah kontrakan kecil seorang diri gitu. Terus dia harus berpikir masa depanku gimana, karena sampai saat ini sejujurnya harapan dia adalah paling enggak kak, aku bisa diurus masalah misalnya ijazah sekolah, atau kalau misalnya aku nggak bisa dikuliahin, gimana caranya aku bisa dikasih tempat kerja gitu. Jadi dia setiap hari dia cuma pusing mikirin aku tuh mau hidup aku tuh kayak gini-gini aja gitu. Makanya dia akhirnya menjadi anak yang nggak tahu dia harus kemana. Dia seperti anak yang kehilangan arah gitu. Ketika dia jadi korban, dia butuh support, dia butuh bantuan dari orang tuanya. Gimana caranya dia bisa kuat secara psikologis? Ya dia butuh fondasi, karena sekarang dia ngerasa hidupnya hancur gitu. Jadi sebagai orang tua harusnya kita paham dari kasus ini tuh kita bisa belajar banyak hal gitu.
Tapi kita melihat dari sisi korban dulu. Korban saat ini, kalau untuk korban kekerasan seksual sebenarnya membutuhkan pendampingan khusus, terutama dari psikolog gitu. Jadi mereka membutuhkan bantuan misalnya dalam hal rasa traumanya, kecemasannya, kemudian dia apalagi ketika dia merasa bahwa hidupnya itu udah nggak berguna gitu. Nah, mereka membutuhkan bantuan itu. Nah, ketika memang sudah mendapatkan pendampingan secara psikologis dengan baik, tetapi kalau misalnya dari pihak keluarga nggak memberikan support, dukungan, nggak ada kerjasama yang baik, nggak akan bisa gitu. Jadi anak ini akan bisa terbantu dengan baik ketika memang antara dirinya dia dan keluarganya juga saling bekerja sama, saling mensupport, sehingga dia ngerasa bahwa aku memang berharga, aku punya masa depan yang lebih baik dan aku bisa seperti teman-temanku yang lain gitu. Nah, untuk kasus ini seperti itu. Nah, untuk pembelajaran ke depan mungkin untuk para orang tua atau buat sahabat anak Indonesia ketika sebelum menikah, mungkin hal-hal masalah emosi, masalah manajemen antara pasangan kita dan kita itu kayak harus diperbaiki satu sama lain gitu, supaya nggak terjadi kekerasan yang memang akhirnya jangan sampai gini, orang tua rela melakukan apapun karena memang misalnya nggak ada uang, menjadikan anak sebagai tameng. Kita nggak punya uang, udah nggak, apapun deh alasannya. Tugasnya anak adalah untuk sekolah, tugasnya orang tua gimana caranya mencukupi secara biologis, secara psikologis, secara ekonomi, semuanya siap mereka gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak mampu secara ekonomi kemudian akhirnya harus mengorbankan anaknya dengan menjual. Itu bukan sebuah alasan. Dan kalau sahabat anak Indonesia melihat hal tersebut di lingkungan kita memang udah harus wajib atau patut untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian gitu. Karena hal-hal seperti ini itu nggak bisa dibilang untuk kata damai, terutama untuk kasus ini gitu. Dan semoga ini menjadi pembelajaran dan untuk kasus-kasus ke depan nggak terjadi lagi. Sekian cerita Nia untuk episode kali ini. Nantikan terus cerita-cerita Nia yang menarik di episode selanjutnya. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, inilah cerita Nia.